ada pengangkatan. Padahal itu kan surat Rasul Paulus kepada orang-orang untuk menghibur kan banyak yang mati nih orang-orang di Tesalonika ini kan. Nah, dan mereka itu terguncang imannya gitu kan. Makanya Rasul Paulus ini ngirimlah surat kepada mereka. Jangan khawatir kalian, yang mati ini, dia menjelaskan ini loh. Langit baru ini. Makanya gue bilang Rasul Paulus ini aduh. Tuhan Yesus ini nggak sembarangan milih. Ini paling fundamental sekali. Belum sampai bun, belum sampai apanya. Nah jadi kan di adalah yang udah meninggal. Nah Rasul Paulus tuh kan bilang itu kan, tenang aja kalian yang kita ini sekali-kali tidak akan ditinggalkan gitu. Nanti kita juga akan terangkat menyongsong mereka gitu loh. Tapi nanti setelah mati gitu loh. Setelah mati kita juga nanti akan terangkat gitu. Jadi kita itu jangan pernah kayak orang hilang harapan ketika ditinggal mati. Kan orang Tesalonika ini kan nggak ngerti kan. Baru netes lah gitu. Ibaratnya baru Kristen awal-awal gitu kan. Dan baru diajarin liturgi lah paling. Ya kan gitu kan. Jadi mereka belum mengerti apapun gitu kan. Jadi itu penghiburan, surat penghiburan sama orang-orang jemaat di Tesalonika. Datang si John Darby yang nggak tahu apa-apa ini, dibilangin nanti ada tiba-tiba lagi boker terangkat. Tiba-tiba nanti ada yang lagi di ladang terangkat katanya. Memang ini kalau nggak belajar dari Rasul ini kayak gini gitu kan. Nah, ada yang lagi khotbah terangkat sampai dipilimin itu kan. Makanya aduh, akhirnya kan aku tahu gitu kan. Jadi itu surat penghiburan. Kita ini sekali-kali nggak akan ditinggalkan gitu. Kita juga akan diangkat. Tenang aja. Makanya di ayat terakhirnya, beritakanlah ini, penghiburan ini kepada mereka yang mati. Itu. Jangan bingung, tenang. Itu. Jadi maksudnya itu. Terus ada lagi bidat Serintus siapa tuh? Adalah pokoknya banyak lah. Aku tuh kalau Romo udah menjelaskan tuh, ya ampun, kayak nggak ada rasa, tahu-tahu udah setengah hari lah bacanya gitu. Itu pusing banget, mana gerejaku begitu lagi. Tenang aja Kak Sel, udahlah, kita nggak usah lagi menghakimi gitu. Tapi yang perlu kita lakukan itu adalah berbenah diri dengan ketidaktahuan kita. Maka kita dari sekarang mencari tahu informasi itu. Nah, inilah gunanya internet. Positifnya dari TikTok, positifnya dari kemajuan teknologi itu adalah apa? Kita nggak perlu sampai kayak Rasul dulu ya, bawa spray, persediaan roti, anggur, sama kain anti-mention ya, untuk ke Siprus, kemana gitu kan, untuk memberitakan firman Tuhan melalui sosial media ini. Kita tidak lagi kayak Rasul, kita udah dipermudah banget. Tapi kendalanya adalah bidatnya makin banyak. Bidatnya itu makin terus berkembang, kayak amuba membelah diri. Dulu kalau di zaman Rasul kan bidatnya itu kan kalau bisa kita hitung ya baru puluhan lah. Sekarang bidatnya ya Tuhan, gak tau lagi aku bilangnya, banyak ya. Tantangannya itu. Terus kebebalan hati orang-orang Kristen yang sudah dicekoki oleh dogma yang salah. Nah kayak si Petra ini, kau harus memang terus di sini untuk belajar ya. Dia tuh karena udah sama, makanya gue bilang yang bebal ini sama kayak RT 6, udah didoktrin, dicekokin, kata ininya dulu gurunya begini. Nah ini kendalanya, tantangannya orang Kristen sekarang, oten sekarang itu ya kayak gitu, si Petra Wones ya, itu Pertamax, Petramax. Nah tantangannya itu mereka itu sama kayak RT 6, dikasih akal tapi nggak berakal. Pokoknya
ngikutin aja lah apa ininya. Mereka tuh sebenarnya lebih mengidolakan itu, mengidolakan orang si ininya gitu. Mohon maaf ya teman-teman ya, makanya aku selalu bilang jangan pernah kalian idolakan siapapun kecuali yang sudah mati, yang dia sudah memang bertarung dengan baik melawan dunia ini. Makanya aku bilang itu. Nah, kebanyakan yang sekarang ini adalah orang-orang itu lebih manut sama gurunya, walaupun disesatkan gitu. Makanya aku bilang stop dulu. Kalian itu kalau mau belajar tuh ya, stop dulu. Kalian itu penuh kepalanya, ibarat kata botol, dibuka dulu tutup botolnya, baru dari situ kalian bolehlah nerima dan saring. Dan ingat, selalu banyak perenungan ya, harus merenung gitu. Makanya aku bilang, ini yang bilang ini, susah kalau tidak ada dasar akademik, ngomong yang ngawur. Rasul Petrus itu di mana akademiknya? Cuman penjala ikan. Nggak akademik gimana? Nggak ada akademiknya sama sekali. Ya, siapa pemungut cukai? Matius. Punya ilmu apa dia? Tapi dia mendirikan gereja di India. Bartolomeus. Jangan bilang so akademik. Enggak. Yesus itu enggak mendirikan universitas. Dia mendirikan gereja. Kau kira tidak akademis? Itu Gregorius Palamas. Siapa yang bisa menjelaskan esensi dengan energi? Nggak ada. Jangan sombong dengan akademismu. Akademismu itu adalah ciptaan iblis. Akademis, sesuatu yang akademis. Makanya aku bilang dari kemarin kan, stop kalian itu mengejar dunia ini gitu. Kenapa? Iblis itu akan terus menyibukkan kalian dengan ilmu-ilmu baru, sehingga kalian lupa apa tujuan hidup kalian dan untuk apa kalian hidup. Nah, itu etika benar. Gereja bukan gedung, gereja adalah orangnya. Jadi jangan ngomongin akademis ya. Aku agak geli nengok orang yang sok akademis ya. Gak usah akademis ya. Ingat ya, aku bilang profesor aja itu udah aku tantang. Jangan. Walau aku nggak sekolah, aku kasih tahu. Walau aku nggak sekolah, aku cuma tamat SD, ya. Tapi jangan sepele kamu untuk circleku. Maaf, circleku PhD, bukan kamu yang kaleng-kaleng baru S1. Jangan pernah sok-sok akademis. Makanya aku kemarin waktu nonton si Nenek Boba kan, akademis. Kalau Bambang Darsena gue masih mau, kalau yang oten-oten gak sekolah. Mau ketawa aku, seriusan mau ketawa aku nih. Akademis ala filsafat itu adalah cabang ilmu dari Yunani yang udah dibuang ke tong sampah sama gereja saya. Ngerti kalian? Jangan so akademis. Itu adalah hasil pandangan seseorang yang sudah dibuang ke tong sampah. Kalian tahu? Kalian kalau lihat di Yunani sana, ikon-ikonnya, tugu-tugunya, si Plato, Aristoteles, siapa semua. Sana, Yunani sana, tempatnya itu, gudangnya, sarangnya filsafat. Itu tau, sama gereja, diapain? Dibuang ke tong sampah. Itu cuman jadi umbul-umbul aja tuh di Yunani sana. Biar kalian tahu. Ya, Bapak Stoa itu udah dipijak-pijak sama Rasul Paulus. Udah aku bilang, jangan so akademis kalian sini. Orang Yunani paling pintar itu. Mohon maaf. Itulah yang dikais ya. Ilmu filsafat itu yang udah dibuang sama gereja ortodoks itu. Itulah yang dikais sama Barat dan sama RT6. Diadopsi. Dengan pikirannya yang aneh-aneh. Kotelan itu sampah. Udah dibilang sama Rasul Paulus, jangan kamu terpikat oleh
filsafat-filsafat kosong, dongeng nenek-nenek tua, apalagi nenek boba, apalagi nenek padersan. Bayangin, bisanya Gregorius Palamas menjelaskan esensi dengan energi itu secara lugas yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh Barat. Stop, so akademis di sini. Ya, makanya aku bilang, apapun ilmumu, apapun hebatmu, merenung. Kan tadi udah aku bilang, aku tadi udah mengakhiri dengan kata dari semuanya ini tidak ada gunanya kecuali kamu menang untuk melakukan firman Tuhan. Cakap, hebat, jago, apa ya, di istilahnya macan podium, jago khotbah, tahu kan macan podium kan, istilah untuk Bung Karno lah itu, jago berpidato. Itu semua akan lisut seperti rumput ketika kamu sudah dengar kebenaran tapi tidak melakukan. Dengar itu Petra, bukan public speaking, macan podium, jago khotbah. Itu semuanya gak ada gunanya. Itu yang selalu ditekankan sama ajaran di timur, merenung. Ayatnya di Alkitab. Ayatnya di Alkitab. Jangan pula kamu memberitakan, setelah kamu memberitakan Injil, kamu pula yang tertolak. Itu yang selalu di sini gue nih. Dan di sini gue. Jangan pula setelah kamu memberitakan Injil, kamu tertolak. Ayat ini. Saya nggak bohong, ya. Saya selalu populerkan ini sama satu lagi, pelaku firman. Jangan kamu itu seperti orang yang melihat-lihat dirimu di kaca. Sesudah kamu berbalik, kamu lupa. Ini ayatnya ya. Jangan pula setelah memberitakan firman kamu tertolak. Kalian cek 1 Korintus 9 ayat 27. Rasul Paulus lagi nih, nggak ada tanding, udah nggak ada tanding ini, ini tadi yang bilang Michelle ini, baca 1 Tesalonika 4 ayat 17. Alah. Nanti gue jelasin ya. Ini, jangan pula setelah memberitakan firman kamu tertolak. Ini, makanya aku bilang, jangan pula kalian itu mendengarkan firman tetapi tidak menjadi pelaku firman. Itu. 2 Tesalonika itu mengizinkan untuk disesatkan. Kamu baca lanjutnya, gembala sesat. Cocok namamu gembala sesat. Kali aku ayatmu itu pertanyaan 2 tahun yang lalu itu. Pertanyaan 2 tahun yang lalu, baca aja ke bawah, udah dapatmu itu ayatnya. Sebelum dan sesudahnya, udah dapat itu. Udahlah. Ya terlalu receh pertanyaan. Nah ini aku mau jelasin rapture tadi. Kamu baca dengan jeli. Itu adalah penghiburan. Aku tadi udah jelasin. Ya, ingat, dengar ya. Kita orang Kristen itu disebut orang hidup. Orang mati itu orang yang gak Kristen. Ngerti gak? Kita yang masih tinggal itu artinya adalah orang Kristen. Nanti baru akan, kata akan itu loh. Kau baca Alkitab kok kurangi terus kata-katanya. Makanya aku bilang jangan pernah sepele dengan satu kata. Itu Tesalonika yang dasar rapture itu. Terus gimana dengan Ibrani 7 ayat 29? Sebab sama seperti setiap orang ditetapkan mati 1 kali lalu dihakimi. Kontradiksi gitu. Nah ini untuk RT 6 ini boleh nih. Kalian tanya sama Mikana. Kalian tanya ya. Coba compare. Mau gak gue kasih soalan nih. Biar agak keren gitu.
Kalian nanti datang ke Edis, datang ke yang keren-keren lah menurut kalian lah apologet Kristen. Nih aku kasih tahu nih. Coba kau bandingkan dulu Tesalonika dengan Ibrani. Kok kontradiksi ayatmu? Mau aku kasih. Sekalian Yohanes itu, Yesus membaptis tapi tidak membaptis. Mau nggak aku kasih soalan? Mau nggak? Kalian tanya nanti sama idola kalian. Oten pun boleh nanya ini. Bisa nggak jawabnya? Mau nggak? Coba. Kalian kirim dulu pertanyaan-pertanyaan. Ya itu. Setiap orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Apakah ini tidak kontradiksi dengan 2 Tesalonika itu? Yang dikatakan ada yang terangkat. Nah, kau tanya nih sama Mika di sana.